Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Plus Kids. Shalom adik-adik, sekarang kita mau sama-sama menyaksikan panduan ibadah online Gereja Anak Bless Kids. Ayo adik-adik, dengerin baik-baik ya. Dalam mengikuti ibadah, diharapkan papa dan mama mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik harus bersungguh-sungguh ibadah di rumah masing-masing. Sebelum beribadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu, berpakaian yang rapi dan tidak makan dan bermain, karena kita mau sama-sama menghormati Tuhan. Ketika bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak. Dan terakhir, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Adik-adik sudah siap beribadah? Pastinya dong. Kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Aduh. Kenapa, Evelyn? Lagi makan apa? Makan ayam goreng. Evelyn mau? Ya. Mau sebentar ya. Aduh, ayam nih. Ini buat Evelyn. Enak kah? Enak. Ada kurang nggak? Ada yang kurang. Kurang apa tuh? Kurang asin. Oh, kurang asin. Kakak butuh garam nih. Tunggu ya sebentar ya. Kayaknya ada yang perlu garam. Iya nih Kak, ayamnya kurang asin. Wah, coba aku mau cobain. Boleh nggak aku cobain? Ini ya. Suapin nih. Ya. Kurang asin ya? Tadi Evelyn nyobain kurang asin. Iya. Kita pakai garam aja ya? Iya. Boleh. Garamnya mau berapa banyak? 3. Dikit aja ya? Dikit aja. Nah, coba deh. Siapa tahu bisa enak nih makanannya. Kita cobain. Nih, aduh ayamnya. Nih, Evelyn. Gimana sekarang rasanya Evelyn? Enak, beneran. Kakak coba ya. Kakak coba. Kata Evelyn. Nanti aku juga mau coba ya. Kayaknya enak banget nih makanannya. Wah, enak banget. Aku juga mau ah. Boleh nggak? Boleh ya? Iya. Mana? Dikit aja kak, jangan Coba ya. banyak-banyak. Iya. Gimana rasanya? Bener, lebih enak dari yang tadi. Berarti kalau kita beri garam sedikit, yang tadinya nggak enak jadi enak. Nah, garam itu bisa memberi rasa. Garam itu bisa mengawetkan juga loh, bukan hanya memberi rasa. Nah, adik-adik, kita juga harus menjadi garam buat teman-teman kita. Kita memberi pertolongan kepada orang lain, kita memberi bantuan kepada orang lain, kita memberikan hal-hal yang positif, kita menjadi anak yang baik. Itulah kita menjadi garam buat teman-teman kita. Nah, di sini siapa yang mau menjadi garam buat teman-teman kita? Nah, teman-teman yang di rumah juga ya, kita harus menjadi garam buat teman-teman kita. Oke? Oke, Kak. Dadah! Halo, Kakak. Hai, Kakak. Lagi pada ngapain? Lagi baca buku nih. Nih, buku kisah Yunus. Oh ya. Aku punya permainan lah. Permainan apa? Jadi sebenarnya matanya akan ditutup. Siapa nih yang boleh tutup, Ya. Kak? Terserah kalian deh. Yaudah, aku aja deh, Kak, yang ditutup. Jadi aku akan minta Kak Sansan untuk pilih salah satu buku yang akan aku tunjuk. Jadi ini buku A, ini buku B, dan ini buku yang C. Kakak pilih buku yang B. Yang aku lihat dulu ya, Kak, ya. Aku pegang. Ini buku A ya, Kak? Ya. Ini buku A. Ini buku B. Dipegang. B. Dan ini buku C. Udah. Oke, udah, Kak. Aku udah siap. Jadi aku tutup matanya ya. Mudah-mudahan benar ya, Kak. Oke. Tutup ya.
jadi deg-degan ya, Kak? Karena matanya ditutup gelap ya. Iya, gelap nih, Kak. Oke. Udah oke, kelihatan nggak? Ini berapa? 1. Salah. Ya udah berarti Ya. kelihatan. Oke, aku acak dulu ya. Oke. Buku yang B ya, Kak, jangan lupa. Buku yang B. B. Kita lihat adik-adik kesasar di sana. Ini, Kak. Coba diambil. Terus kita buka matanya. Iya. Salah. Yang benar harusnya yang Ini. nah, jadi adik-adik kalau matanya ditutup pasti nggak kelihatan ya adik-adik. Kalau jalan juga pasti bakalan nabrak terus jatuh. Adik-adik tahu nggak sih kalau kita itu anak-anak terang loh. Bener nggak kakak? Bener. Jadi Tuhan Yesus itu telah menjadi terang buat hidupnya kita. Kita harus menjadi terang lewat keluarga yang pertama. Jadi adik-adik kalau suka ngambek, terus suka cengeng, terus suka marah-marah, harus diubah, oke? Karena kita anak-anak terang. Jadi kalau adik-adik suka ngambek, besok-besok udah nggak ngambek lagi, oke? Oke, siap adik-adik untuk menjadi terang? Siap. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Rescue family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Let's keep. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan? Pastinya siap dong. Yuk, yang sudah siap, mari lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kasasan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini. Pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah Tuhan sudah memberikan kesehatan yang baik buat hidup kami. buat hidup kami. Tuhan, Tuhan, saat ini kami mau mau menyiapkan menyiapkan hati kami hati kami untuk memuji memuji dan membesarkan membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat semua buat semua berkat, berkat kebaikan kebaikan dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kami siap Kami siap untuk memuji, untuk memuji membesarkan membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Yang siap katakan Amin. beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita percaya saat ini kita ada karena semuanya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu. Yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Kita mau menari, kita mau melompat buat Tuhan. Siap? Musik. Bila roh Allah ada. Roh Allah ada di dalam Menari. menari setiap menari. Roh Allah ada di dalam menari setiap menari. Menari ya. Bukan.
menjadi terang dalam setiap kehidupan kita, kita juga harus menjadi terang buat keluarga kita, buat teman-teman kita, dan buat seluruh dunia. Amin. Kita menyatakan jam. Siap kita melompat buat Tuhan? Siap. Musik. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump over the dark. Run to Jesus and live in your Menyatakan heart. lagi jam. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump over the dark. Run to Jesus and live in your heart. Katakan He is the light. He is the Tuhan adalah terang kita. He is the light. He is the light. Katakan lagi He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. Katakan lagi jam. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump over the dark. Run to Jesus and live in your heart. Katakan You are the light. You are the light. Tunjuk temannya, tunjuk kakaknya, tunjuk adiknya, tunjuk papanya, tunjuk mamanya. Kamu adalah terang dunia. You are the light. You are the light. You are the light. The light yang melompat buat Tuhan. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump over the dark. Run to Jesus and live in your heart. Run to Jesus and live in your heart. Run to Jesus and live in your heart. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi, kita masih mau sambung nih pujian kita. Kita meminta Tuhan, urapi kami dengan minyak yang baru, biarlah kami menjadi terang buat dimanapun kami berada. Oke, kita menyatakan give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the end. Give me oil. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the end. Serahkan kakak ya. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Nyatakan lagi. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the end of the day. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the end of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Yang di rumah beri tepuk tangan buat teman. Adik-adik yang di rumah, boleh duduk dulu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah hidupnya kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Di tengah dunia yang gelap,
Biarlah kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan terang dan memberikan rasa bagi dunia ini. Kita nyanyikan seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia Terima kasih Tadi untuk semua perhatian. Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari siapkan hati adik-adik. Terima kasih. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini kami
boleh ada sebagaimana sebagaimana kami ada. kami ada. Tuhan, Sebentar kami akan akan mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, boleh berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kakak yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya Tuhan Yesus pasti pelihara kita semua dalam keadaan yang baik. Oh ya, sebelumnya kakak memperkenalkan diri kakak dulu, nama kakak adalah Timotius. Tapi kakak juga sering dipanggil dengan sebutan Temi. Karena itu panggil aja kakak sebagai Kak Temi. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar. Dan kakak percaya semua adik-adik rindu untuk mendengar cerita dan berita dari firman Tuhan. Karena kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai khotbah dari Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di muka bumi mengenai hal yang sangat terkenal, yaitu garam dan terang dunia, salt and light. Ya, garam dan terang dunia. Kita akan sama-sama belajar apa sih maksudnya kita adalah garam dan terang dunia. Yuk, kita akan sama-sama melihat dan belajar sehingga kita semua mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita masing-masing sebagai garam dan terang dunia. Pertama, kita akan baca dulu ayatnya. Ayatnya ada di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kakak bacakan ya. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, dua ayat ini kita harus ingat selalu. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Nah, sekarang kita mulai dari garam dunia. Tuhan mulai tadi ayat 13 dengan garam dunia. Apa ya artinya buat saya? Kita akan sama-sama melihat. Pertama, untuk mengerti apa artinya garam dunia, kita lihat dulu garam itu fungsinya apa. Nah, dalam gambar di sini kita lihat ada gambar daging nih, daging mentah. Ada sapi, ayam, ikan, satu lagi mungkin babi. Nah, itu daging-daging yang ada. Kenapa daging mentah ini dilihat ada yang ditaruh macam-macam tuh di atasnya? Itu adalah untuk mengawetkan. Nah, pada saat dulu zaman Tuhan Yesus hidup dalam masa pelayanannya, saat itu belum ada kulkas, belum ada tempat pendingin daging, sehingga daging ditaruh di kulkas, di freezer, dan awet sampai berbulan-bulan mungkin. Nah, zaman dulu yang ditaruh adalah semua yang sifatnya alami. Dan garam adalah salah satu pengawet yang paling baik. Ditaruh garam untuk mengawetkan daging tersebut sehingga tahan mungkin lebih dari 1 hari. Jadi fungsi pertama garam adalah sebagai pengawet atau preservatif. Nah, fungsi kedua garam apa? Fungsi kedua garam adalah sebagai pemberi rasa. Kalau makanan nggak ada rasa, hambar, nggak enak. Kayak anak itu tuh di gambar itu. Dia cuman, nggak mau makan Tapi kalau udah ada rasanya, ada garam di dalamnya, makanan jadi lebih enak. Dan akhirnya kita makannya dengan lebih menyenangkan. Dengan lebih ada nafsu makan. Nah, garam fungsinya adalah sebagai pemberi rasa. Flavor enhancer. Sehingga
garam ini sangat dicari orang. Dalam setiap masakan ada garamnya. Nah, tadi kalau kita ingat Tuhan katakan kalau garam sudah menjadi hambar, tidak ada rasanya, tidak ada gunanya lagi katanya, selain diinjak dan dibuang orang. Nah, kita mau nggak dibuang orang? Tentunya tidak. Nah, kita kan harus menjadi garam dunia yang berguna. Nah, sekarang apa dong nih? Kalau kita udah ngerti fungsi garam, berarti kita sebagai garam dunia apa sih yang Tuhan mau? Nah, gambar ini kita lihat apa nih? Ada anak di kelas, dia mau nyontek sama temennya. Nah, itu boleh nggak? Tetot, tidak boleh ya. Tidak boleh untuk kita nyontek di kelas. Artinya apa? Kalau kita ada dalam lingkungan, misalnya di kelas tadi, kita harus jaga nih keadaan yang sudah baik di kelas, jangan menjadi tidak baik. Kalau tadinya di kelas tidak ada anak-anak yang nyontek, jangan gara-gara ada kita, malah kita yang ngajarin teman-teman lain, kita nyontek aja. Itu tidak boleh. Kita harus jaga keadaan yang sudah baik untuk tetap baik. Kita jaga keadaan supaya terpelihara dengan baik. Lingkungan juga kita harus jaga dengan baik. Jangan buang sampah sembarangan dan lain-lain. Nah, hal yang kedua apa? Kita lihat nih gambar ini. Ada anak di tengah yang bergembira dan teman-teman semuanya di kelasnya juga bergembira. Artinya kita harus menjadi orang yang membawa pengaruh baik ke lingkungan kita, ke keluarga kita, ke kelas kita. Kalau kita ada di rumah, ada papa mama yang lagi capek, habis bekerja, mama yang capek habis membereskan banyak hal, lihat kita, ngobrol sama kita jadi senang. Artinya kita bawa pengaruh yang baik. Kita tidak bikin susah papa mama, kita di kelas juga jadi teman yang menyenangkan. Semua lingkungan kita senang karena ada kita. Itu adalah yang Tuhan mau sebagai garam dunia. Artinya kita jaga keadaan yang sudah baik, tetap baik, dan kita bawa pengaruh yang baik ke dalam lingkungan kita. Ya, itu adalah garam dunia. Nah, sekarang kita maju ke yang terang dunia. Apa ya artinya buat saya? Kita harus bisa mengerti juga nih, terang dunia nih pasti Tuhan juga mau karena terang itu penting. Nah, saya percaya, kakak percaya, kita semua tahu terang karena kita juga tahu lawannya terang apa. Ayo, siapa yang tahu lawan kata dari terang apa? Lawan kata dari terang adalah tentunya gelap, ya kan? Ada yang tahu nggak kalau gelap gimana? Kalau gelap pasti semuanya akan jadi hitam. Wah, gelap deh. Nggak kelihatan apa-apa nih. Bayangin waktu kita malam-malam di rumah, lagi enak nonton TV, lagi enak baca, ngobrol sama papa mama, atau mati lampu. Cep, gelap seperti ini. Pasti yang pertama kita cari adalah terang. Nah, datanglah satu buah lilin menyala sebagai terang. Maka kita yang tadinya tidak bisa lihat apa-apa, akhirnya kita bisa mulai melihat kiri kanannya ada sesuatu yang bisa kita lihat. Lilin satu itu sangat berguna. Nah, apalagi kalau lilin itu banyak. Kalau lilin itu banyak tentunya akan menerangi banyak. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sama-sama menjadi terang dunia. Kita harus jadi terang yang menerangi lingkungan kita. Nih, kita lihat kalau kita bisa berkumpul sebagai anak-anak Tuhan, kita terangi lingkungan kita, apalagi itu bentuknya hati, artinya kita ada kasih sama lingkungan kita. Kita akan menjadi membawa terang bagi lingkungan kita. Nah, sekarang kita belajar, kita sudah mengerti nih, kalau terang ada, pasti gelap hilang. Ya, walaupun sekecil tadi satu lilin itu, tapi gelap akan hilang. Artinya yang tadinya gelap, hitam sama sekali menjadi ada sesuatu yang terang. Nah, terang dunia ini kita coba baca lagi firman Tuhannya ya. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Tadi kita udah baca ayat 14, bahwa ayat 14 bilang kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu.
Jadi kalau ayat 15 ini artinya kalau kita ada lampu atau ada lilin, kita cenderung taruh di atas supaya sinarnya itu lebih bisa luas. Kalau taruh di bawah, itu sinarnya akan sedikit. Apalagi di bawah gantang, ditutup, ya sinarnya nggak kelihatan kemana-mana kan. Nah, ayat 16 penting nih. Tuhan Yesus katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya semua orang itu mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuh, ya, jadi kita sebagai terang dunia harus bercahaya di depan orang nih, kata ayat firman Tuhan ini. Jadi kakak catat nih, jadi apa ini yang Tuhan mau kita sebagai terang dunia? Pertama, kita jadi contoh yang baik bagi sesama. Ya, kita di dalam lingkungan kita, Tuhan tempatkan kita dimanapun, kita harus bisa kasih contoh yang baik. Kelakuan kita, cara hidup kita, jadi contoh yang baik. Misalnya, kalau teman-teman di sekolah ada yang suka berantem, anak laki-laki nih yang masih semangat banget suka berantem, ada satu anak yang dikerjain, kita bilang, nggak boleh, itu tidak baik. Karena Tuhan mau kita mengasihi sesama. Kemudian teman-teman kita nanya, kamu kok begitu sih? Kamu belajar dari mana? Oh, aku belajar dari firman Tuhan. Aku diajar untuk takut sama Tuhan. Jadi aku mau turut pada perintah Tuhan. Akhirnya teman-teman nanya, oh kamu belajar di mana? Aku belajar dari Alkitab. Dan kita menjadi contoh yang baik bagi sesama. Setelah kita jadi contoh yang baik, yang kedua adalah kita akan bisa menjadi saksi buat teman-teman kita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Saya belajar dari Alkitab, saya belajar dari firman Tuhan, saya harus takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan, Tuhan bilang, jadi sumber awal pengetahuan, dan kita jadi contoh, sehingga kita punya tingkah laku yang baik, dan kita juga bisa berhasil mendapat nilai-nilai yang baik, karena kita belajar dengan rajin, dan orang bisa melihat kita menjadi contoh yang baik, sehingga orang bertanya, kok kamu bisa begitu? Kita bilang, Yesuslah yang menolong saya. Tuhan Yesuslah sahabat saya. Tuhan Yesuslah pahlawan saya. Dan terlebih Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Kita sebagai anak Tuhan harus bisa belajar mengatakan itu, menyaksikan itu, dan Tuhan pasti disenangkan. Ya, itu adalah terang dunia. Jadi nih, kakak bikin kesimpulan dari garam dunia dan terang dunia yang tadi kita sudah pelajari, bahwa artinya sebagai garam dunia, kita harus dapat dirasa kehadiran kita oleh lingkungan kita sebagai orang yang membawa sukacita dan pengaruh yang baik. Jadi garam itu kan nggak kelihatan seringan, tapi bisa dirasakan. Nah, sebagai terang dunia, artinya apa? Bahwa kita dapat dilihat bahwa apa yang kita lakukan mempermuliakan nama Tuhan dan membuat orang mau mengenal Tuhan melalui hidup kita. Mempermuliakan nama Tuhan melalui kelakuan baik kita, melalui apa yang kita lakukan orang dapat melihat. Itulah kita sebagai terang dunia. Terang tidak bisa ditutupi. Di mana ada terang, gelap tadi hilang ya. Nah, kakak juga ada satu nasihat nih, bahwa kita dalam hidup kita jangan menganggap benar sesuatu yang biasa orang lakukan. Jangan karena orang biasa lakukan A, kita bilang itulah yang benar. Misalnya, orang biasa menyontek di kelas. Kita bilang itu mah biasa, mah. Jadi kita anggap itu benar, karena orang biasa lakukan itu. Orang biasa berbohong kok, jadi itu berarti benar. Nggak boleh. Jangan menganggap benar sesuatu yang biasa orang lakukan. Tetapi yang benar adalah ini nih, biasakanlah untuk melakukan sesuatu yang benar. Jadi kita tidak boleh menganggap sesuatu benar karena orang-orang banyak lakukan. Tapi yang kita harus lakukan bahwa kita harus membiasakan diri untuk melakukan sesuatu yang benar. Yang benar itu apa? Tentunya firman Tuhan. Jadi bagaimana dong caranya? Bagaimana caranya? Satu hal yang kakak mau tambahkan. Ayat dalam Alkitab. Mazmur 119 ayat 105. Bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Artinya kita harus dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan berdoa, minta tuntunan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong kita, pasti Tuhan akan memberikan petunjuk buat kita, dan kita pasti bisa
menjadi garam dan terang dunia seperti yang Tuhan mau. Nah, begitulah renungan singkat dari firman Tuhan hari ini. Bahwa kita mau menjadi garam dan terang dunia. Kakak mau setelah kita dengar renungan ini, kita mau katakan, aku adalah garam dan terang dunia. Ayo, kita sama-sama katakan yuk. Kita bilang, kita bisa berdiri di rumah, kita bilang bersama-sama bahwa kita bilang yuk 1, 2, 3. Aku adalah garam dan terang dunia. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Temi. Kita akan berdoa ya untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu merema dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi garam dunia dan terang dunia. Pakailah kami Tuhan dimanapun kami berada, dan berkatilah Kak Temi yang sudah membawa firman Tuhan, berkati kehidupannya, keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk firman yang Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih atas pelayanan Kak Timotius M. Sulaiman. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini adalah Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita berdoa bersama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu buat kami sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami dan melalukan wabah virus ini cepat berakhir. Dan sekarang kami menuju keadaan new normal. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk presiden dan wakil presiden serta jajarannya, diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin dan memajukan bangsa kami. Perlindungan-Mu ada juga bagi pemerintahan kami. Kami juga berdoa untuk para dokter dan para tim medis yang sudah membantu merawat pasien. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa dan Oma Paul. Diberikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kasih, sukacita, dan perlindungan selalu. Ya Tuhan, berkati juga seluruh keluarga jemaat GPDI Sahabat Allah. Tuhan selalu melindungi dan menjaga kehidupan mereka. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja anak Bleskit, untuk anak-anak sekolah minggu beserta kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan melindungi dan menyertai keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, berikanlah semangat yang baru, terobosan yang baru, dan komitmen yang baru ke dalam hidup mereka. Kiranya mereka semakin taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami percaya segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan. Kiranya kasih setiamu selalu melindungi kami dan keluarga kami. Inilah yang menjadi doa kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita saksikan teman-teman kita yang akan membawakan ayat hafalan minggu lalu. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terlebih dahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripada Teman-teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan
penciptaan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu ingin memberikan persembahan pujian, ayat hafalan ataupun kesaksian, dapat mengirimkan videonya ke Kak Sansan dan Kak Devina. Blast Kids Quiz tebak gambar. Ikuti instruksi kuis berikut ini. Screenshot atau foto soal kuis terlebih dahulu. Setelah ibadah, cari jawaban yang benar. Tulis jawaban di kertas. Kirimkan jawabannya ke nomor Kak Sansan atau Kak Devina dengan format pengiriman, nama, kelas, cabang, dan jawaban. Foto jawaban yang sudah ditulis di kertas ya adik-adik, dan jawaban ditunggu paling lambat 30 Agustus 2020. Berikut akan diberikan sebuah potongan gambar dari cerita di dalam Alkitab. Adik-adik harus menebak siapakah tokoh Alkitab yang ada di dalam potongan gambar tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Siapakah tokoh di dalam potongan gambar tersebut? Ya, benar, Adam dan Hawa. Nah, are you ready? Yuk kita mulai adik-adik. Blast Kids Quiz tebak gambar. Soal pertama. Soal kedua. Soal ketiga. Soal keempat. Yang terakhir, soal kelima. Semoga adik-adik dapat menebak jawabannya. Selamat mencoba. Blast Kids Quiz tebak gambar. Blast Kids News. Yang pertama, ibadah gereja anak sekarang ditayangkan jam 11 pagi di YouTube channel Blast Kids. Yang kedua, doa dan puasa untuk para PGA dan JGA dilakukan setiap hari Kamis dimulai dari jam 10 malam sampai jam 3 sore pada hari Rabu. Yang ketiga, dalam memasuki era new normal, adik-adik harus tetap berdisiplin dan semangat. Disiplin dalam menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing. Jangan lupa menggunakan masker untuk jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, cuci tangannya, dan yang penting, tidur yang cukup. Yang keempat, selama era new normal, adik-adik harus tetap berada di dalam rumah saja dan melakukan aktivitas di rumah saja. Kurangi aktivitas yang di luar ya. Yang kelima, selama di rumah saja, adik-adik harus tetap bersukacita dan semangat dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, supaya adik-adik pintar. Yang keenam, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Jangan lupa untuk baca Mazmur 23 dan Mazmur 91. Sekian Blast Kids News pada hari ini. God bless. Bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat menghubungi Kak Hena dan Kak Devina. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak mau baca satu firman dulu ya. Kita ambil di Markus 9 ayat 50b. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi adik-adik, Tuhan mau kita membawa damai, membawa ketentraman, membawa kesejukan ya di dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat, di lingkungan, baik di keluarga maupun di teman-teman di luar ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kakak harapkan adik-adik tidak melakukan tulisan-tulisan atau rekaman-rekaman terus ucapan-ucapan yang tidak baik ya melalui medsos. Kita harus membawa tulisan berdamai, membawa ketentraman, membawa kesejukan bagi banyak orang ya. Adik-adik sudah tahu bahwa firman Tuhan hari ini, kamu adalah garam dunia, mempunyai fungsi yang untuk berdamai untuk semua orang, dan terang dunia. Kalau kita melekat sama Tuhan, dan Tuhan akan taruh kita tinggi-tinggi di atas, seperti yang Kak Temi sampaikan bahwa kita bawa terang, Tuhan akan taruh kita di paling atas karena dapat menyinari lebih banyak lagi orang ya. Jadi kita berdoa sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menaruh potensi yang besar kepada anak-anak-Mu Tuhan.
Biarlah mereka membawa damai sejahtera, ketentraman, dan terlebih Tuhan, mereka membawa kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka dapat memerdekakan orang lain, dan mereka dapat memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan orang yang melihatnya juga memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami garam dunia dan terang dunia. Dan kami akan terus pelihara hal ini Tuhan. Dan seperti firman katakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami. Dan Tuhan yang menuntun kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik dan Tuhan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah gereja anak Bleskit, berkatilah GPDI Sahabat Allah, berkatilah Indonesia. Biarlah kami semakin maju, bergiat di dalam Tuhan. Dan Tuhan buat berhasil apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian ibadah hari ini. Tetap berdoa, Tetap baca firman tetap jaga kesehatan dan kebersihan, rajin belajar, dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. You are the light. You are the light. You are the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump into the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Run to Jesus and give Him your heart. Run to Jesus and give Him your heart. See you next week. God bless you. And don't forget to subscribe Bless Kids YouTube channel.